bahwa pengadil juga butuh keadilan. Sekarang ini Hakim HAM itu menerima uang kehormatan saja 24 juta kurang lebihnya. Kemudian hakim ad hoc tipikor itu 20-an juta kurang lebih ya. Kemudian hakim PHI kurang lebih 17,5 dan hakim perikanan 17,5 sama. Aidil Akbar, koordinator beserta anggota Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc FSHA Indonesia, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak ya, Adik Darussalam, Ibu Titu Tumuli, Bapak maaf Pak, Ibu Siti Nur Laila, itu pasti Ibu ya, dan Bapak Sugianto, serta para hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya maka kita bisa menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan Sekretariat Komisi 3 DPR RI, berdasarkan yang hadir, rapat sudah memenuhi quorum dan rapat akan terbuka untuk umum, dinyatakan terbuka untuk umum. Dan perkenankan pimpinan, saya menyampaikan agenda rapat. Yang pertama adalah menerima masukan terkait perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Dan yang kedua tentu nanti ada diskusi atau pendalaman dan tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat bisa diakhiri pukul 2.30? Setuju ya? Dan mungkin untuk informasi awal kepada anggota Komisi 3 bahwa FSH melayangkan surat kepada Komisi 3 atau aduan yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc FSA Indonesia, yang beberapa pokok permasalahannya. Yang pertama adalah FSA Indonesia menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2025 semakin memperlebar ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh hakim ad hoc sejak diusulkannya perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 pada September 2023 hingga saat ini. Belum terdapat realisasi kebijakan yang berpihak kepada hakim ad hoc, sehingga mereka dinilai telah ditinggalkan sebanyak 2 kali dalam proses kebijakan tersebut. Betul ya Bapak Ibu? Dan yang kedua adalah para hakim ad hoc menyatakan bahwa mereka tidak memiliki gaji pokok dan hanya mengandalkan tunjangan uang kehormatan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Selain itu, hakim ad hoc juga tidak memperoleh berbagai tunjangan lain sebagaimana hakim pada umumnya, seperti tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, maupun tunjangan tambahan lainnya. Dan yang ketiga adalah FSA Indonesia menegaskan bahwa selama kurang lebih 13 tahun, besaran tunjangan hakim ad hoc tidak mengalami perubahan, sementara biaya hidup dan beban ekonomi terus meningkatkan secara signifikan. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan peran hakim ad hoc sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi keadilan. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada koordinator dan anggota Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia, gimana Ketua? Oh ya, dapat menyampaikan penjelasan serta harapannya. Tetapi sebelumnya kita dengarkan dari pimpinan Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Silakan Pak ya, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa kewenangan, kewajiban konstitusional kami ya menyerap aspirasi, mendengar keluhan dari warga negara, termasuk juga Bapak dan Ibu dari FSHA ini sekalian. Jadi nanti disilakan disampaikan saja unek-uneknya apa, keluhannya apa, ya insya Allah kita akan all out ya, perjuangkan. Dan setiap pihak yang datang ke sini tentu dijamin ya keamanannya segala macam ya, dan
Jadi nggak akan boleh ya pembicaraan di sini jadikan dasar misalnya untuk semakin menekan dan lain sebagainya oleh siapapun ya. Karena itu memang merupakan kewajiban kami dan ini kan kita menganut yang bicara di sini tentu dilindungi oleh konstitusi ya. Nanti silakan saja, dan kita kan tahu jumlah hakim ad hoc ini kan sebetulnya nggak begitu banyak, 400 ya. nggak nyampe 1.000 orang, hanya 400 sekian ya. Tentu harusnya teman-teman nanti kita bisa bikin rekomendasi ya, yang bisa membantu teman-teman ini loh, karena jumlahnya nggak sekian, nggak begitu besar, tapi fungsinya sangat strategis ya. Jangan sampai ada kesan ini para pengadil justru mendapat perlakuan tidak adil gitu loh ya. Kita mulainya dari sini nih, salah satu langkah kita melakukan reformasi di bidang hukum. Mungkin itu Bu Sari. Baik. Ya, terima kasih. Baik Ketua. Pak Aidil, silakan apa saja harapan dan yang Bapak akan sampaikan, dan tadi kita juga sudah mendengarkan afirmasi dukungan dari pimpinan Komisi 3 bahwa apa yang disampaikan di ruangan ini itu bebas saja sepanjang sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang berlaku. Silakan Pak Aidil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat dengar pendapat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada hari ini. Mohon izin pimpinan, kami dari Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia mengucapkan terima kasih sebelumnya karena kami sudah diundang dalam rapat dengar pendapat ini. Hal ini sebenarnya sudah kami nanti-nantikan sejak lama untuk bisa duduk di sini bersama Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa yang hadir pada siang hari ini cukup representatif, diwakili dari Hakim Kasasi, PHI, terus juga ada Hakim Hakim ad hoc Kasasi PHI, terus ada juga Hakim ad hoc Tipikor perwakilan. Selanjutnya ada juga Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Terus selanjutnya diwakili juga Hakim ad hoc HAM. Selanjutnya juga diwakili Hakim ad hoc Perikanan. Jadi ada 4 matra kami yang hadir di sini. Dari segi wilayah juga dari Aceh, kebetulan saya dari Aceh, juga ada dari Manado, dari Kupang, dan dari daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Selanjutnya izin kami menyampaikan kepada pimpinan bahwa kehadiran kami di sini, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia, ingin menyampaikan aspirasi dari Hakim Ad Hoc di seluruh Indonesia yang kami tampung. Adapun kami rangkum dalam 3 poin penting yang akan disampaikan. Pertama, terkait dengan kesejahteraan mengenai Perpres 5 2013, yang mana Perpres 5 2013 ini sudah 13 tahun belum ada perubahan. Yang kedua, nantinya terkait dengan Perpres 5 2013 terkait dengan kesejahteraan, nanti kita sudah susun minta disampaikan oleh Bapak Ade Darussalam. Terus yang kedua, poin kedua, nantinya akan ada penyampaian terkait dengan eksistensi Hakim Ad Hoc beserta usulan pada rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Tito Tumuli. Yang ketiga, terkait dengan kesetaraan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlaila. Dan terakhir nanti akan ditutup oleh Bapak Sugianto dari Hakim Ad Hoc PHI Kasasi. Mungkin itu dari saya pembukaan pimpinan.
Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ade Darussalam untuk menyampaikan terkait dengan Perpres 5/2013 tentang kesejahteraan hakim ad hoc. Dipersilakan Bapak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, rekan-rekan media, kemudian rekan-rekan rombongan dari FSHA yang dalam hal ini turut serta dalam menyampaikan aspirasi kita semuanya di depan pimpinan Komisi 3 DPR RI terkait beberapa isu yang kita sampaikan. Saya akan menyampaikan isu terkait kesejahteraan hakim ad hoc ya. Hakim ad hoc baik itu ad hoc tipikor, ad hoc PHI, perikanan, HAM. Bapak Ibu semuanya, hakim ad hoc itu barangkali lahirnya dirumuskannya juga di ruangan ini, saya yakin. Karena hadirnya hakim ad hoc merupakan amanat reformasi. Hakim ad hoc dibentuk dari dedikasi dan keringat dari para pejuang demokrasi, para pejuang negara ini, untuk kebaikan negara ini. Tapi ketika hakim ad hoc itu sudah jadi, semuanya lupa terhadap eksistensi hakim ad hoc itu. Bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana keadaannya dan sebagainya. Padahal peluhnya, karyanya itu terus diharapkan atau terus digunakan dalam fungsi yudisial di Republik Indonesia ini. Bapak Ibu, hakim ad hoc selalu dibentur-benturkan dengan hakim karir. Bukan oleh siapa-siapa, tapi memang oleh internal kami sendiri. Sehingga imbasnya terhadap kesejahteraan. Karena selalu terngiang di pemahaman kita bahwa hakim ad hoc tidak sama dengan hakim karir. Kalian itu hanya hakim ad hoc, gitu. Hakim ad hoc itu hak keuangannya belas kasihan dari pengusulan lembaga kami, Mahkamah Agung. Sementara hakim karir itu diminta oleh pimpinan negara. Itu sebuah ironi yang sangat getir ya, kami alami. Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim ad hoc itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan. Terakhir tahun 2013 ada perubahan mengenai kesejahteraan, tunjangan kehormatan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu sumber penghasilannya hanya tunjangan kehormatan itu, tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apapun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya. Memang ada tunjangan transport ya, kehadiran yang pengaruhi oleh kehadiran itu 40.000 kurang lebih sehari. Kemudian ada seharusnya kami pun kalau dalam undang-undangnya mendapatkan tunjangan rumah dinas dan sebagainya. Tapi faktanya memang ketika hakim ad hoc menempati
rumah dinas dan hakim karir mau menempati, ya mau gak mau kita harus mengalah. Gitu. Jadi kami di sini mengadu kepada wakil rakyat, kemudian untuk berdiskusi ya juga bagaimana memohon bantuannya tentang kesejahteraan hakim ad hoc ini. Kami juga berharap selain ada tunjangan kehormatan, juga kami dilindungi asuransi, misalnya kecelakaan atau kematian. Ini fakta teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu. Karena memang kami tidak dilindungi, tidak ada jaminan itu. Bahkan keluarga yang ditinggalnya pun, almarhum meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, tidak mendapatkan tunjangan apapun. Pasca kematian, meninggalnya almarhum hakim ad hoc tersebut. Jadi hal-hal normatif pun, hal-hal normatif itu ada kesenjangan antara hakim karir dan hakim ad hoc. Misalnya pemberian cuti melahirkan dan sebagainya, itu ada disparitas, padahal itu normatif. Saya pikir itu nggak perlu perma, nggak perlu apa-apa, karena itu sudah sangat normatif, sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mohon atensi atau perhatian dari lembaga yang barangkali ikut, bahkan mungkin menginisiasi terlibat berdirinya atau hadirnya hakim ad hoc di tengah-tengah bernegara kita ini. Saya cukup, mungkin dilanjutkan oleh kawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 yang sangat kami hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan segenap hadirin yang berbahagia. Tadi belum sempat disampaikan oleh teman kami, sebetulnya yang akan berkesempatan hadir itu cukup banyak, Bu. Awalnya lebih dari 50. Namun yang karena kondisi tadi yang sudah disampaikan, yang dari Jayapura, kemudian dari Manokwari, untuk pulang pergi ke Jakarta memang nggak ada ongkos gitu. Makanya ini yang bisa mewakili hanya sebatas ini. Ini pun seperti kita ini yang dari Aceh, dari Kupang, dari Makassar, itu teman-teman iuran untuk ngongkosi kami ke sini. Jadi seperti itu faktanya. Karena memang kalau yaitu tadi tunjangan kehormatan satu-satunya penghasilan bagi teman-teman itu sejak 2013 memang belum ada perubahan. Dan sekarang memang sudah sampai pada tahap finalisasi. Sudah mungkin naik ke harmonisasi. Namun kita mungkin nanti berharap teman-teman bisa menambahkan apa yang menjadi harapan teman-teman. Nah, saya akan menambahkan dari sektor yuridisnya. Jadi begini, Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Dari sisi regulasi atau pengaturan, hakim ad hoc itu belum mempunyai regulasi atau pengaturan yang berdiri sendiri, yang mandiri. Sehingga dari waktu ke waktu menjadi materi yang debatable, yang selalu diperdebatkan. Harusnya untuk menghindari itu, memang hakim ad hoc itu dibuatkan pengaturan yang khusus. Karena nanti di bawah saya hanya membacakan checklistnya saja, karena kalau paparan nanti terlalu banyak, ini sudah saya buatkan listnya.
dampak dari belum adanya regulasi itu setiap orang yang akan menentukan kebijakan terhadap hakim ad hoc tergantung penafsirannya. Contoh, status akan disetarakan statusnya dengan apa? Karena belum diatur. 2, golongan misalnya, karena tidak diatur juga siapapun yang akan menentukan kebijakan-kebijakan lanjutan tidak mempunyai standar. Sebetulnya golongan hakim ad hoc tingkat pertama, banding, kemudian kasasi itu setara dengan golongan berapa atau golongan jabatan apa. Itulah makanya yang pertama kita dan teman-teman ini mengusulkan agar ada kejelasan pengaturan yang adil, yang objektif tentang hakim ad hoc. Pengaturan yang adil dan objektif tentu harus dilakukan oleh sebuah kajian ilmiah yang minimal mensyaratkan 2 hal. 1, metodologinya harus benar, artinya telah teruji. Yang kedua, pihak penelitinya juga harus independen. Orang tidak bisa melihat badannya sendiri. Orang tidak bisa membuat keadilan untuk dirinya, tapi harus orang lain yang menentukan. Peneliti itulah yang nanti akan menetapkan suka atau tidak suka hakim ad hoc itu seperti apa. Eksistensinya, kemudian statusnya, kemudian hak-haknya seperti apa, sesuai dengan martabatnya itu, sesuai dengan status dan kedudukannya itu. Dan itu harus pihak lain yang melakukan penelitian. Karena tadi, orang ingin melihat dirinya harus berkaca. Orang tidak bisa menetapkan keadilan hanya untuk dirinya. Nah, keadilan yang kami maksud adalah kita tidak akan protes ketika hakim ad hoc itu sudah dibuatkan regulasi yang tadi sudah dianggap sudah melalui kajian yang ilmiah tadi. Karena apa? Menurut kami hanya sederhana saja kita memaknai keadilan, menempatkan hakim ad hoc itu ya memang pada tempatnya. Sama seperti menaruh bunga di dalam pot, menaruh ikan di dalam air, ya seperti itu. Nah, kenapa selama ini masih hakim ad hoc masih rongeh atau masih selalu menjadi bahan kontroversi? Karena itu tadi, selamat datang Pak Nasir Jamil. Saya lanjutkan. Karena itu tadi, hakim ad hoc sampai saat ini belum diletakkan pada porsi yang sebenarnya. Yang seperti tadi, bayangan kami adalah jika sudah ditentukan pengaturan mengenai kajian yang mendalam, bahwa hakim ad hoc itu harus begini. Statusnya, kedudukannya setara dengan ini, hak-haknya seperti ini, ya sudah, kita pasti akan menerima. Tapi sampai saat ini regulasi itu nggak ada. Sehingga tergantung siapa yang menafsirkan, yang akan membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, dari sisi histori, kita harus ingat bahwa hakim ad hoc itu kenapa ya mungkin beda dengan hakim karir, karena hakim ad hoc itu lahir dari masyarakat, lahir dari keinginan kehendak rakyat. Hakim ad hoc adalah hakim yang merupakan representasi rakyat waktu itu di saat reformasi, karena rakyat ingin lebih percaya lagi kepada pengadilan, ingin lebih meningkatkan kualitas pengadilan, maka rakyat menuntut bahwa harus ada hakim ad hoc untuk melengkapi, sekaligus sebagai wakil masyarakat di pengadilan. Seperti itu. Khusus untuk PHI, ada 2 alasan. Alasan yang pertama tadi adalah kehendak atau hasrat dari rakyat yang ingin seperti itu. Yang kedua adalah PHI dari dulu sebelum reformasi itu tidak ada pengadilannya. Sehingga sengketa hubungan industrial itu dulu sebelum reformasi diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang itu masuknya ranah eksekutif. Kalau ranah eksekutif, penyelesaian sengketa itu tidak selesai, Pak, karena keputusan eksekutif itu masih akan menjadi objek dari TUN. Dan waktu itu juga ada kebijakan yang aneh, yaitu misalnya keputusan panitia sengketa PHI itu bisa diveto oleh menteri.
Maka berdasarkan tuntutan rakyat tadi bersamaan di saat reformasi, diinginkanlah terbentuknya pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadilan ad hoc, pengadilan khusus atau yang ada hakim ad hocnya sampai sekarang itu ada 4, 5 pajak, tapi pajak belum masuk ke Mahkamah Agung, yaitu pengadilan khusus tipikor, pengadilan khusus hubungan industrial, pengadilan khusus HAM, dan pengadilan khusus perikanan. Itu yang sudah masuk ke Mahkamah Agung. Kemudian analogi kita itu begini, hakim ad hoc itu dikecualikan, teman-teman bersendagura, bercanda gitu ya. Jadi hakim ad hoc itu dikecualikan sebagai penyebab sebagai pejabat negara statusnya. Itu hanya di Undang-Undang ASN, yang sebetulnya undang-undang itu secara substantif sebetulnya nggak boleh mengatur tentang pejabat negara gitu ya. Jadi teman-teman kalau bercanda itu ada pernyataan begini, semua ayam itu termasuk binatang unggas. Ayam, semua ayam. Ada ayam Jawa, ayam Bangkok, ayam kalkun, dan lain-lain. Sama teman-teman kalau bercanda, semua hakim itu adalah pejabat negara. Tidak ada semua ayam itu unggas kecuali, ya akan saya persingkat, semua ayam itu unggas kecuali ayam potong, tidak ada. Nah, di Undang-Undang ASN itu juga begitu. Termasuk hakim adalah pejabat negara kecuali hakim ad hoc. Nah ini candaan atau guruan teman-teman ini sebenarnya serius. Kenapa harus dikecualikan kan gitu? Padahal ya saya terakhir karena waktunya terbatas, checklist saya banyak sekali, tapi karena ini terbatas, saya masuk ke Undang-Undang ASN sudah, kemudian ke RUU JH. Nah, polemik kontroversi yang berkepanjangan ini karena urutannya begini, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3, ketidakjelasan status meletakkan status dan beserta ikutannya, pengaturan ikutannya, misalnya golongan, kemudian hak dan itu berdampak kepada kebijakan-kebijakan peraturan pelaksanaannya. Sekali lagi, selama status hakim ad hoc itu belum ditetapkan secara tepat, secara pasti, maka nanti selamanya akan menjadi bahan yang selalu dibicarakan, tidak akan pernah selesai. Maka satu-satunya jalan adalah memang memberikan kepastian bahwa tadi sesuai candaan teman-teman tadi, ada ayam yang dikecualikan dari unggas tadi dan ada hakim yang dikecualikan dari pejabat negara, itu diluruskan kita bersama-sama. Maka tugas Komisi 3 khususnya DPR pada umumnya bersama-sama dengan kita yang menyampaikan aspirasi ini meluruskan hal-hal yang belum lurus, belum diatur, tumpang tindih seperti itu. Sehingga ketika semuanya hajat hidup rakyat itu sudah diatur secara baik, maka yakinlah bahwa rakyat akan tentram, akan bahagia, akan bergembira dan lain-lain seperti itu. Berawal dari perbaikan di sektor hukum, maka akan berimbas yang sangat luar biasa terhadap ketentraman masyarakat. Kalau tidak, tahu atau tidak kita, selama masih banyak hal-hal yang seperti ini yang belum pas, itu pasti akan menimbulkan keresahan masyarakat. Saya kira itu pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti dapat mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan kami memohon mungkin ada korespondensi yang berkesinambungan sehingga masalah-masalah yang kita sampaikan itu tidak mungkin bisa selesai dalam satu waktu, itu tidak mungkin. Dan menurut saya setiap masalah yang mengganjal dari waktu ke waktu harus diselesaikan secara tuntas, masalah apapun, masalah masyarakat. Karena kalau tidak itu akan menjadi masalah bangsa kita yang dari waktu ke waktu tidak akan pernah selesai. Dan itu adalah kontribusi kita yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai pejabat yang memang dipilih dan ditunjuk oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, mungkin selanjutnya kita ingin menyampaikan aspirasi yang fokus kita sebenarnya terkait dengan Perpres 5 2013. Saat ini memang sedang ada perubahan. Yang kami dengar dari informasi sedang bergulir, dan kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap pemerintah dan Mahkamah Agung khususnya karena sudah bekerja keras untuk melaksanakan percepatan ini. Namun harapan-harapan kami tentunya terkait dengan disparitas pimpinan, bahwa keberlakuan terhadap nilai daripada hakim ad hoc ini, baik itu tindak pidana korupsi, hubungan industrial, HAM, dan perikanan, itu memang disetarakan pimpinan. Dari disetarakan bahwasanya kami bertugas berdinas di pengadilan kelas 1A, kelas 1A khusus, ataupun sampai di pengadilan tingkat tinggi atau banding atau Mahkamah Agung, maka berharapan kami adalah memang disetarakan dari di tempat kami berdinas atau bekerja. Mungkin detailnya nanti akan disampaikan oleh Bu Siti terkait dengan permohonan kesetaraan tersebut. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan percepatan untuk pertemuan ini, karena situasinya memang kami membutuhkan hal yang lebih konkret, kebijakan yang lebih baik bagi kami. Jadi saya ingin memulai dengan pernyataan bahwa hakim adalah hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc dipilih melalui syarat-syarat tertentu, setidak-tidaknya 15 tahun memiliki pengalaman di bidangnya. Keahlian. Dan hakim karir memulai dengan karirnya. Jadi memang berbeda latar belakang, tapi memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai pengadil. Dan sebagai pengadil kami diperlakukan secara adil. Jadi ini jelas, tegas bahwa pengadil juga butuh keadilan. Sehingga kami datang ke sini untuk memberikan pernyataan bahwa kami butuh keadilan. Kami tahu sekali bahwa Bapak kami, Bapak KMA, sudah melakukan upaya bersama dengan pemerintah, melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kami yang sempat tertinggal. Tapi kami juga banyak mendengar berbagai informasi terkait dengan upaya-upaya tersebut. Dengan ini kami berharap Komisi 3 dan juga pemerintah memberikan support sepenuhnya kepada kami sebagai hakim ad hoc untuk memberikan keadilan. Kami hanya ingin diperlakukan secara fair, secara proporsional, bukan didiskriminasi dan tidak diperlakukan secara adil. Jadi pengalaman 15 tahun sebagai sebuah syarat tentu membentuk karakter kami, tentu membentuk keahlian kami. Jadi jangan disamakan dengan hakim karir yang baru masuk, bahkan kami ditempatkan di bawahnya. Menurut saya keadilannya di mana? Kalau diposisikan kami di bawah hakim yang baru karena hanya berangkat dari karir dan kami berangkat dari ad hoc, dari keahlian, dari profesi kami, dari ekspertis kami. Tapi membangun ekspertis tentu juga tidak mudah. Jadi kami ingin ini diperlakukan secara lebih fair, lebih adil. Kami tidak menuntut sama, tapi kami ingin proporsionalitas. Nah, kalau kita melihat bahwa kami memiliki kesadaran sepenuhnya, kami memang berbeda. Ad hoc dan karir berbeda. Meniti karirnya berbeda. Tapi kami juga tidak ingin dibeda-bedakan. Karena pembedaan itu adalah diskriminatif. Kami ingin proporsional.
Kami ingin keadilan. Berkali-kali ini kami sampaikan dimanapun kami berbicara. Hakim ad hoc sebagai ekspertis tentu tidak mudah karena 15 tahun syaratnya. Jadi untuk menjadi hakim ad hoc HAM harus memiliki pengalaman 15 tahun di bidangnya. Untuk menjadi hakim ad hoc tipikor harus memiliki 15 tahun pengalaman di bidang tindak pidana korupsi. Begitu juga PHI, begitu juga perikanan. Tentu ini juga sesuatu yang kami bangun tidak mudah. Cuman memang kami bukan atau tidak membangun di dalam keluarga Mahkamah Agung. Kami membangun di luar. Artinya Mahkamah Agung sebagai sebuah institusi, kami datang ini sudah barang jadi. Jadi ini yang kami sudah expert gitu. Jadi ini yang kami ingin diperlakukan secara fair, secara adil, secara proporsional. Nah, beberapa hal terkait itu, jadi sekarang ini Hakim HAM itu menerima uang kehormatan saja 24 juta kurang lebihnya. Kemudian Hakim ad hoc tipikor itu 20-an juta kurang lebih ya. Kemudian Hakim PHI kurang lebih 17,5 dan Hakim perikanan 17,5 sama. Nah, dan itu masih harus dipotong pajak. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana teman-teman yang kemudian ditugaskan di daerah yang jauh, tertinggal, tidak ada tunjangan kemahalan. Dan mereka terpisah dengan keluarga. Bagaimana mereka bisa pulang berkumpul bersama dengan keluarganya tanpa tunjangan kemahalan dan dengan gaji seperti itu. Misalnya teman kita yang berada di Papua yang tadi diceritakan. Nah, belum lagi hal yang lain misalnya seperti asuransi. Asuransi semakin tahun bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Jadi kalau dulu asuransi kami untuk obat jalan 8 juta, sekarang 3 juta. Sementara kalau saya harus ke dokter sekali periksa 2 juta untuk dokter jantung. Jadi hanya cukup sekali dalam setahun berobat ke dokter jantung. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang hakim harus mengalami hal yang seperti itu. Untuk MCU yang dulunya 1,5 juta sekarang hanya 750.000. Jadi kesejahteraan kami bukan semakin meningkat tapi semakin menurun. Belum lagi hak-hak normatif yang ternyata diperlakukan tidak standar. Jadi ada perlakuan yang tidak standar, ada yang bisa mendapatkan cuti melahirkan, ternyata ada juga yang tidak mendapatkan. Ini menurut saya hal yang sangat manusiawi, yang sangat normatif, siapapun yang bekerja di manapun, yang namanya hak cuti melahirkan itu pasti harus dijamin. Jadi itu hal yang paling mendasar sekali, gitu. Nah, jadi dan berbagai hak-hak normatif lain yang menurut saya memang ada persoalan yang dalam tata kelola mesti ada perbaikan. Jadi kalau saya sampaikan secara filosofis, sebenarnya dalam konstitusi kita ada pembagian trias politika dalam pemerintahan. Nah, tapi disinilah yang menurut saya sumir. Sumirnya apa? Karena hakim adalah dalam pengelolaannya bagian dari Menpan RB. Yang menurut undang-undang hakim adalah manusia yang merdeka, tapi bagaimana bisa merdeka karena dia bagian dari pegawai negeri. Ini juga yang menurut saya secara filosofis paling mendasar menurut saya memang yang harus diperbaiki, dan saya mendengar bahwa Komisi 3 juga sedang melakukan pembahasan terhadap RUU
jabatan hakim. Jadi ini mohon juga bisa menjadi perhatian. Menurut kami sebenarnya hal-hal yang kami alami itu adalah efek dari hal yang paling filosofis. Bagaimana menempatkan atau menempatkan tata kelola pemerintahan ini, dalam hal ini fungsi yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu sangat jelas. Nah, dan sebaiknya juga kemudian Mahkamah Agung memiliki kepegawaian tersendiri bagi hakim, yang yaitu hakim karir dan hakim ad hoc. Nah, jadi ini yang menurut saya letak dasar yang harus ditempatkan pada RUU itu, sehingga kemudian begitu kebijakan turunannya menjadi tepat gitu. Karena kalau ini ditempatkan tidak pada tempatnya, sebenarnya yang dikatakan sebagai seorang manusia merdeka juga tidak, karena dia sangat sibuk sekali dengan berbagai urusan administrasi sebagai bagian dari pegawai negeri. Jadi tentu saya sebenarnya ini agak cerita sedikit, ketika saya menjadi hakim ad hoc pertama dan baru masuk dan menjadi bagian keluarga besar Mahkamah Agung, sebenarnya saya sangat prihatin dengan banyaknya hakim yang sebenarnya juga hidup prihatin. Karena pada saat itu uang kehormatannya juga tidak besar. Baru ini akan besar. Tapi kenapa ad hoc-nya tertinggal? Kan itu aja sebenarnya. Kami sangat mendukung terhadap kenaikan yang dilakukan terhadap hakim karir. Tapi kami juga jangan ditinggal karena kami juga hakim. Walaupun hakim ad hoc dan hakim karir. Tapi kan itu hanya perbedaan pada latar belakangnya. Bukan pada fungsi dan tanggung jawabnya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih, dan sekali lagi kami mohon dukungan dan juga keadilan bagi hakim ad hoc. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sedikit lagi. Terima kasih Bu. Mungkin perlu kami tegaskan bahwa ada hakim ad hoc itu adalah hakim yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan hakim karir yang mulia, pimpinan. Yang mana hakim ad hoc itu tidak dapat juga dipisahkan dari undang-undang kehakiman. Satu majelis di ruang sidang. Tugasnya juga menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Sama tugasnya dengan hakim karir. Menandatangani juga putusan. Maka memang membuat putusan juga. Pada dasarnya tugas dan fungsi juga sama. Kami juga akan meng-highlight satu sumber lagi bahwa terkait dengan uang purna. Jadi hakim ad hoc ini kan dia diangkat 5 tahun, terus diperpanjang 5 tahun. Setelah itu purna. Setelah purna dia diberikan uang purna itu hanya sebesar 2 kali tunjangan, pimpinan. 2 kali tunjangan. Pekerja saja buruh itu sesuai dengan PP 35 itu diberikan 1 tahun satu kali, sampai 2 kali. Artinya kalau seandainya pekerja saja buruh pabrik katakan seperti itu, 10 tahun berarti dia dapat 10 kali. Sementara kami hakim itu hanya dapat 2 kali. Nah itu mungkin yang kami memohon kepada pimpinan Komisi 3 dan pemerintah untuk terkait dengan regulasi pengaturan, mohon diberikan dan sejelas-jelasnya terkait dengan status dan hak keuangan kami. Mungkin itu dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Bapak Sugianto. Harapan kami memang yang pertama tujuan kami adalah percepatan perpres, tapi nilai daripada nominal
kenaikan kami mohonkan kepada pemerintah untuk disetarakan dengan hakim karir yang berada di kelas 1A atau kelas 1A khusus atau di tingkat banding atau di Mahkamah Agung. Karena kami bertugas di sana dan memikul tugas dan tanggung jawab yang sama. Tadi disampaikan Bu Siti bahwa tidak tepat juga diberikan di bawah hakim karir yang 0 tahun. Pimpinan, Siap. ini kan substansinya kita sudah paham, Pak. Kalau bisa waktu supaya teman-teman bisa memberi pandangan masing-masing fraksi. Saya kira itu, Pimpinan. Ya, dipahami. Jadi Pak, tolong materinya tidak usah diulang-ulang. Tadi kan saya udah paham, kita juga semua udah mendengar. Mungkin yang terakhir Pak Sugianto ya. Pak Sugianto kalau ingin menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-temannya tidak usah diulangi kembali. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati pimpinan sidang pada pertemuan hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI dan teman-teman dari FSHA yang kami hormati dan kami banggakan. Mungkin saya hanya sedikit kesimpulan Ibu pimpinan sidang. Yang pertama, kami mengapresiasi Mahkamah Agung dengan adanya terus ikut juga memperjuangkan kesejahteraan hakim ad hoc. Nah, ini kami juga menggarisbawahi daripada usaha-usaha dari hakim ad hoc yang tergabung dalam FSHA ini, yang sudah menyampaikan juga dengar pendapat dengan Komisi 3, ternyata sudah ditindaklanjuti. Namun demikian perlu dukungan dari Komisi 3 karena ini menyangkut lintas lembaga. Yang pertama, lembaga yudikatif Mahkamah Agung dengan lembaga eksekutif, dalam hari ini kementerian yang terkait, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB. Nah, di mana dalam usaha-usaha yang sudah berjalan ini, pastilah terjadi dengan adanya peningkatan ini terkait dengan anggaran lembaga masing-masing. Nah, tidak menutup kemungkinan karena tarik ulurnya anggaran itu, sehingga Mahkamah Agung juga belum bisa menaikkan hakim ad hoc ini terkait mungkin dengan anggaran juga. Oleh karena setelah kita bergerak ini, sekarang ini sudah intens lembaga terkait ini, maka yang kami harapkan ikut campurnya lembaga legislatif, karena kita lahir adalah dari legislatif maupun eksekutif. Harapan kami kalau di sini mungkin pimpinan bisa menelpon Istana Presiden, syukur kepada Bapak Presiden gitu, ada kejelasan bahwa draft tentang Perpres ini, rencana Perpres ini sudah masuk di meja Bapak Presiden, kami akan lebih tenang. Dan lebih tenang lagi kalau permintaan ke sini ini juga dibawa juga oleh Komisi 3, yaitu dengan besar uang penyetaraan sama dengan hakim karir. Tentunya kami juga tidak menuntut harus sama, karena kami menyadari hakim karir itu sudah dibedakan. Dia pensiun, berhenti dapat pensiun. Sementara kita namanya ad hoc, berhenti tidak dapat pensiun. Tetapi dalam hal
take home-nya tadi mohon dapat disetarakan. Karena hakim ad hoc ini berada di kelas 1A. Baik. Pengadilan negeri, mungkin bisa disamakan, kalau enggak ya 75% atau Ya, disamakan. kami sudah bisa menangkap apa yang menjadi maksud, tujuan, harapan dari para hakim ad hoc. Mungkin cukup mungkin ya, biar kita ada waktu untuk Yang mendalami satu lagi mohon izin pimpinan, untuk RUU jabatan hakim mohon dimasukkan kembali. Ya, sudah. Ya. Termasuk hakim ad hoc menjadi pejabat Tadi negara. juga sudah disampaikan sama Pak Aidil. Makasih pimpinan. Baik. Baik, cukup ya Pak Aidil ya. Nanti selanjutnya kita mendengarkan pendalaman dari anggota Komisi 3. Kalau dari saya pribadi melihat dinamika yang seperti itu, tentunya mungkin ke depannya akan susah regeneralisasi atau kaderisasi hakim ad hoc karena mereka merasa masa depannya suram. Gitu ya kira-kira Pak Hakim ya, Bapak dan Ibu Hakim. Jadi minimnya minat calon yang berkualitas, ketidakstabilan dalam pelaksanaan tugas, juga potensi konflik kepentingan akibat ketergantungan finansial. Dan yang terakhir mungkin dari saya, ancaman terhadap independensi dan integritas peradilan. Itu yang paling penting. Cuman mungkin ada yang lain dari anggota Komisi 3. Mungkin pertama Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nanti kanan kiri aja. Ya. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, tamu-tamu para hakim yang mulia yang saya hormati. Saya membaca dengan baik halaman 1 sampai 17. Ada 6 poin yang disampaikan, kalau boleh saya ringkas. Pertama mengenai problem perbedaan mengenai hakim karir dan hakim ad hoc. Itu saudara tulis di halaman 2. Masih di halaman 2 saudara menulis juga tiadanya berbagai tunjangan dan saudara mengeluhkan dan ingin mendapat dukungan di sini. Masalah yang berikutnya, 13 tahun tidak ada perubahan kenaikan dalam bentuk apapun. Sementara hakim karir sudah mengalami 2 kali sesuatu yang tidak adil menurut saudara. Dan saudara minta bagaimana Komisi 3 mencarikan jalan keluar. Nah, ini keluhan yang baik. Para hadirin yang saya hormati, keluhan yang ketiga saudara menyatakan kenapa dulu berstatus pejabat negara, kok sekarang tidak? Sudah banyak undang-undang yang menyebut berbagai peraturan, saudara pernah disebut pejabat negara, tiba-tiba itu hapus. Bagaimana mengembalikan ini dan apa upaya Komisi 3 untuk itu? Gitu ya. Lalu yang keempat, saudara mengajukan berbagai peraturan yang tadi sudah disinggung dengan cerdas oleh pimpinan kami. Saudara ini bukan punya kekuatan sekedar untuk memperjuangkan hal-hal tersebut di atas. Dari Undang-Undang Nomor 46 2009, Undang-Undang tentang Pengadilan PPHI, Pengadilan HAM, Perikanan dan seterusnya, wajib mencertakan hakim ad hoc dalam susunan majelis. Ini undang-undang. Saudara punya kekuatan luar biasa. Pertanyaannya, kenapa saudara membiarkan hal ini berlarut-larut dan baru hari ini datang? Saudara menulis bahwa kelahiran hakim ad hoc ini kan ketidakpuasan masyarakat terhadap prestasi dan citra baik peradilan umum. Kenapa saudara tidak mengikut sertakan masyarakat sipil yang dulu sangat berjasa melahirkan saudara? Tapi nggak apa-apa. Setelah dari sini saudara boleh memperluas jaringan. Kemudian yang kelima, saudara mengatakan bahwa ya, bagaimana agar 3 poin permohonan ini dapat ditindaklanjuti dengan segera.
Saudara nanti berusaha memperjuangkan dalam kesimpulan rapat yang ada sekarang. Para hadirin yang saya hormati, dulu saya mengira ketika para hakim yang luar biasa mampu menyentuh hati kami, bagaimana sulitnya di hakim-hakim di daerah, bagaimana sulitnya mereka kos bersama para pihak, bagaimana keamanannya nggak terjamin. Kali ini malah ditambahkan, tidak ada tunjangan kematian. Sampai seorang hakim dari Papua hampir tidak bisa dipulangkan ke Sulawesi, bahkan istrinya pun tidak punya ongkos. Ini kan luar biasa. Pertanyaannya, kenapa dulu ketika hakim-hakim itu berjuang, mendapat sambutan langsung dari Pak Dasko, Wakil Ketua DPR, mendapat reaksi langsung dari Pak Prabowo, saudara kok tidak membuat sejenis kesepakatan dengan hakim-hakim tersebut, lalu setelah mereka berhasil, saudara ditinggal, seperti mendorong mobil mogok. Akibatnya kami harus berjuang lagi membantu saudara. Andai kata saudara dulu lebih teliti saja, lebih mewaspadai, jangan sampai ditinggal, mungkin masalah dulu sudah dijawab oleh Presiden. Maka kalau kami dengan berusaha keras, nanti berjuang, andai kata tidak secepat hasilnya dulu, saudara tetap harus bersemangat. Para hakim yang saya hormati, kalau boleh saya bertanya, perjuangan ini tidak mudah. Karena dari pejabat negara malah turun. Apa yang terjadi dalam undang-undang yang akan datang, yang mengatur tentang masalah hakim? Belum dibahas, tapi sudah akan diagendakan. Hakim ad hoc mau ditiadakan kalau tidak didiamkan, karena tidak muncul dalam undang-undang tentang jabatan hakim yang akan datang. Nah, baguslah saudara sekarang ini bergerak. Satu pesan saya, ada keterlambatan tapi tidak masalah. Tetap saudara semangat. Boleh tanya satu hal nggak, biar agar saudara bisa memelihara semangat untuk sampai pada hasil yang adil. Boleh tanya nggak? Siapa di antara hakim ad hoc yang pernah menonton film Titanic? Angkat tangan. Pernah nggak? Ya kalau baca itu, saudara nggak akan kehilangan semangat. Salah satu poin penting nasihat film Titanic adalah dalam ketiadaan harapan, saudara tidak boleh kehilangan harapan. Dalam ketiadaan harapan, tidak boleh kehilangan harapan. Dan saya yakin, saya pribadi dan kawan-kawan juga akan memberi bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena permintaan saudara tidak terlalu banyak, hanya 3 poin. Mendorong kementerian dan lembaga menerbitkan Perpres secepatnya, agar ada RDP ke Mahkamah Agung tentang berbagai pemberian fasilitas, jaminan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini mendapat respon dari anggota dan pimpinan, ada sejenis jaminan ketika saudara berjuang, saudara tidak mendapat sanksi etik, sanksi disiplin, dan tidak menghambat perpanjangan jabatan ketika tiba waktunya. Terima kasih. Pimpinan sendiri Pak sedang tidak bisa menunda yang satu itu, barangkali Pak Jenderal lebih dulu. Dari sini nanti ke sana Pak Jenderal juga. Ya. Kita atur bergilir ya, kanan kiri ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Wayan, pimpinan kita saat ini. Benar dikatakan oleh Pak Wayan tadi, kenapa sekarang ngomongnya? Kenapa nggak dari awal? Atau rekan-rekan ALPA waktu ada pengusulan kenaikan tunjangan itu ya, sama gaji. ALPA maksudnya seolah-olah everything is okay semuanya, termasuk kami, ternyata tidak gitu. Ya, itu ALPA juga sebenarnya. Saya mengajukan rasa hormat kepada rekan-rekan. Rekan-rekan hakim ad hoc ini dipilih dari seleksi yang luar biasa loh. Ya, orang-orang yang terpandang, orang-orang akademisi yang teruji ya keilmuannya, kemudian kompetensinya, kapabilitasnya, dan dari ratusan pelamar ya
dan berujung di DPR ini. Disahkanlah oleh Presiden siapa yang menjadi hakim ad hoc kemudian. Jadi artinya orang-orang yang terpilih menjadi hakim ad hoc itu bukan orang sembarangan. Pengalaman hukumnya 15-20 tahun, ya. Yang tadi dikatakan kalau tiba-tiba dimasukkan ke bawah atau disamakan dengan hakim karir 0 tahun, ya nggak sepadan namanya. Ya itu ya dalam tanda petik ya tidak mengindahkan reputasi keilmuannya kalau begitu ya. Jadi hakim ad hoc ini langsung masuk ke level yang tertentu. Ya, karena memang keilmuannya itu, pengalamannya itu. Dan memang hakim ad hoc ini diangkat, dibuat dari hal-hal yang memang dirasakan ada kekurangan pada waktu itu. Seperti rasa kepercayaan terhadap hakim karir salah satunya ya. Kemudian kebutuhan karena banyaknya kasus-kasus yang menonjol waktu itu. Ya, kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM berat dan lain-lain. Ya, kemudian juga kekurangan hakim karir. Kemudian menjaga kepercayaan publik. Dan banyak lagi. Sehingga waktu itu dibutuhkan untuk kehadirannya dalam rangka membuat peradilan kita menjadi kondusif kembali. Ya. Ini penghargaan sebenarnya untuk mereka-mereka yang terpilih sebagai hakim ad hoc. Ya. Nah untuk ini dari yang disampaikan seharusnya siogyanya hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemudian take home pay dan lain-lain itu menyesuaikan dengan kedudukan dan fungsinya sebagai hakim ad hoc ya yang disejajarkan dengan hakim karir ya dalam kondisi, situasi dan waktu tertentu. Ya tidak ada perbedaan di sini. Ya jangan sampai mohon maaf sekali seperti guru dengan guru honorer gitu ya. Jangan sampai ya. Ya, hakim ad hoc ini orang-orang terpilih yang memang mumpuni dalam keilmuan di bidang hukum. Ya. Saya mendukung untuk usulan tersebut. Ya. Mudah-mudahan Perpres ke depan bisa mengangkat apa yang menjadi usulan dari rekan-rekan hakim ad hoc, ya, seperti tunjangan pajak, ya, tunjangan kemahalan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, intinya dipersamakan. Ya, walaupun mungkin untuk pensiun ya nanti dulu ya. Nah, dipersamakan dalam arti sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, saya mendukung untuk apa yang diusulkan tersebut. Mudah-mudahan bisa segera terwujud pada akhirnya. Dan saya berharap rekan-rekan hakim ad hoc juga ikut mengikuti dan selalu mensuarakan hal tersebut supaya nggak hilang suaranya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Kami langsung Pak Adang. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 dan juga yang terhormat rekan-rekan dari Forum Solidaritas Hakim ad hoc Indonesia. Saya secara cermat ya membaca dan mendengarkan poin-poin tentang tadi yang dilaporkan ya. Pertama tentang kesejahteraan, lalu masalah yuridisnya, juga masalah Perpres. Saya tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan, juga masalah yang disampaikan rekan saya terdahulu. Jadi karena waktu juga, prinsipnya bahwa saya sangat mendalami apa yang diharapkan oleh rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu saya mendukung pimpinan terhadap harapan-harapan yang disampaikan oleh FSH. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pak Rudianto dulu. Ya, terima kasih Ketua. Ini Pak Wayang memang sangat layak jadi pimpinan. Saya hormati pimpinan anggota Komisi 3 yang saya hormati, yang mulia, Hakim ad hoc dari Forum Solidaritas Hakim ad hoc Indonesia. Saya juga seperti Pak Adang mencoba untuk tidak mengulangi pernyataan sebelumnya. Yang pasti 13 Juni 2025 Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kenaikan 280% kenaikan gaji hakim.
Presiden mengatakan tidak menyebut gaji hakim karir, hakim ad hoc. Beliau menyebut gaji hakim. Jadi ketika ada perbedaan, tentulah tidak elok dan tidak sepantasnya perlakuan ini dialami oleh hakim-hakim ad hoc. Dan saya kira pimpinan Mahkamah Agung harus mendengar ini, dan pada saatnya rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, karena ini soal anggaran, namanya anggaran pasti tetap ujungnya ke DPR, dan sudah tepatlah Bapak Ibu yang mulia ini datang ke Komisi 3, tentu kami akan memperjuangkan itu. Dan sekali lagi mewakili fraksi Nasdem di Komisi 3, menyatakan mendukung semua poin yang disampaikan oleh Solidaritas Hakim ad hoc ini untuk dimasukkan dalam kesimpulan rapat untuk kita perjuangkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal, Pak Saparudin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kami hormati anggota Komisi 3, Bapak Hakim ad hoc. Kami Safarudin, Pak, dari fraksi PDI Perjuangan. Saya akan memperjuangkan bapak-bapak. Jadi mungkin lebih rincinya itu kan kayak fasilitas tunjangan kan sudah menyesuaikan aja kali mungkin dengan hakim karir ya. Kayak minta kenaikan gaji itu berapa sih, belum ada di sini nih ya. Mungkin kalau bisa dicantumkan saja Pak, nanti mungkin ada tambahan masukan. Kadang kan Bapak di sini kayak 20 juta 500, terus Bapak harapannya berapa sih ya? Kalau sama dengan hakim karir ya berapa sih gitu loh ya Pak ya. Mungkin supaya bisa kita sebut angka. Saya sangat prihatin melihat Bapak ini. Masalah fasilitas tunjangan segala macam itu sudahlah. Nah, yang saya mau tanya, nanti ini kan Perpres nih Pak. Kalau bisa nanti mungkin dimasukkan dalam suatu undang-undang supaya lebih kuat itu Pak. Ya, tentang hakim ad hoc ini. Bapak kalau sekian tahun ya jadi hakim ad hoc kan bisa sebetulnya menjadi hakim karir. Ya kalau mau, memang bapak-bapak, ibu-ibu ini memang nggak mau jadi hakim karir. Kalau undang-undangnya kita buat, kalau bapak berkenan ya kita coba menganulir mengakomodir itu Pak. Bahwa hakim karir, hakim ad hoc ini bisa menjadi hakim karir. Kan Bapak cuma 5 tahun, habis itu perpanjang 5 tahun pensiun. Sedangkan hakim karir itu kan cukup lama, dengan umur berapa tahun gitu ya. Itu mungkin kalau Bapak bisa lengkapi itu nanti, tolong dilengkapi. Termasuk di menjadi hakim karir, yang jelas tunjangan itu harus sama Pak, disetarakan dengan ini. Tentu nanti kalau ada undang-undang yang kita buat, itu kan pasti ada kajian ilmiah yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya porsinya seperti apa. Jadi kita berdebatnya itu ada dasarnya. Ya kan Pak, dalam pembuatan undang-undang itu juga nanti kan ada sebelum undang-undang itu kan pasti ada kajian-kajian yang bagaimana. Saya sih lebih cenderung supaya Perpres kalau memang yang cepat itu nanti, tapi setelah itu ada undang-undang untuk menguatkan hakim ad hoc ini Pak, karena tugasnya sama kan. Kami Pak dari PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ya Pak ya. Kalau ada angka 1000%, saya dukung 1000%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa PDI ini ya.
Terima kasih Pak Wayan. Sepertinya sudah cocok di situ Pak Wayan. Baik, yang terhormat anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR RI dan yang mulia Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc yang hadir pada siang hari ini. Mungkin yang pertama, saya ingin menyampaikan lagi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Habibur Rahman, ketua kami, bahwa ini adalah salah satu terobosan di mana reformasi hukum berangkat dari kesejahteraan aparat penegak hukum itu. Yang salah satunya adalah kesejahteraan dari hakim. Dan itu memang satu nafas seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto. Tanggal 12 Juni tahun 2025, saya bacakan petikan pembicaraan beliau. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. 12 Juni 2025. Dan saya yakin di dalam statement beliau itu tidak membedakan antara hakim ad hoc dan hakim karir. Dan ini sudah clear. Saya rasa tidak ada alasan lagi bagi kami fraksi Partai Gerindra. Tentunya kami akan mendukung 1.000.000%. Kalau tadi Pak Safarudin 1.000%, kami 1.000.000% mendukung kebijakan daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami perwakilan dari fraksi Partai Gerindra mendukung seluruh tuntutan ataupun harapan daripada Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc yang hari ini hadir di Komisi 3 DPR RI. Terima kasih, demikian pimpinan. Para hakim, Anda harus semakin yakin karena yang berbicara ini bukan sekedar anak buah Presiden Prabowo Subianto. Dia lahir dari keluarga hakim karir. Hakim karir yang kali ini mendukung karir hakim ad hoc. Tepuk tangan buat Pak Bimantoro. Ke sebelah kiri, Pak Nyoman. Atau Ibu Siti. Ya, kalau begitu balik ke sini. Pak Endang dulu. Ya. Silakan Pak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 dan yang mulia Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc. Bagi saya, hakim ad hoc itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Nggak boleh dipandang sebagai, mohon maaf ya, pelengkap atau istilah apapun lainnya. Tetapi bagi saya hakim ad hoc ini pendekar hukum dan penegak keadilan. Karena sebelum jadi hakim ad hoc itu juga tentunya mengalami proses seleksi pemilihan yang ketat. Harus pengalaman 15 tahun, sudah jadi disumpah, kemudian juga dilarang mempunyai pekerjaan yang lainnya, dilarang menduduki jabatan struktural, dan sebagainya. Artinya dia tidak boleh ada kegiatan lain selain menjadi hakim. Nah sekarang posisinya, kedudukannya baik secara keuangan, administrasi tidak jelas. Ini kan seperti tidak adil. Kemudian kami juga melihat bahwa hakim ad hoc dalam menjalankan fungsi dan peranannya juga sama seperti hakim lainnya. Mohon maaf, seperti hakim karir lainnya. Tanggung jawabnya juga sama. Tugasnya sama, menerima, memeriksa, dan memutus. Jadi tentunya kami dari fraksi PAN sangat mendukung apa yang diusulkan oleh rekan-rekan Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc. Kalau tadi
Pak Safarudin 1000%, kalau saya tambahin jadi 5000% saya mendukungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, Golkar luar biasa, Golkar 2 orang hebat-hebat. Baik, terima kasih pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak-bapak yang mulia, Hakim ad hoc, yang termasuk Ibu nih, ada Ibu juga yang hadir, yang kami muliakan dan yang kami hormati. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman. Saya perkenalkan, nama kami Beni Utama, Pak, dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar. Dari penyampaian teman-teman tadi sebenarnya kami agak seirama. Seirama intinya memang kesetaraan antara hakim karir dan hakim ad hoc ini tentu perlu. Karena tugasnya itu secara apa sama. Juga memutus perkara dan lain sebagainya. Risikonya juga sama. Tidak risiko dunia aja, risiko akhiratnya juga sama. Ya, hakim itu memutus dunia dan akhirat. Wakil Tuhan. Ini ya, saya pikir ini tentu sangat pantas disetarakan. Dari apa yang disampaikan teman-teman tadi, saya rasanya agak optimis ini. Perpres yang baru ini ya bisa-bisa sama dengan hakim karir, hakim ad hoc ini. Ya, saya harapkan seperti itu. Karena tugas-tugasnya yang sama tadi. Dan kita lihat juga rekrutmen hakim ad hoc ini juga bukan main-main. Lihat kalau persentasenya pernah saya baca-baca itu, kelulusannya itu dari hampir 1000 hanya sekitar 2,5% yang lulus. Ya, itu saya lihat hakim ad hoc itu. Artinya seleksinya juga cukup ketat, sehingga yang terpilih menjadi hakim ad hoc itu memang memiliki kualifikasi, ya, memiliki kualifikasi tertentu. Tapi saya juga baca-baca di media sosial dan lainnya, ada kalau misalnya ini lambat dipenuhi, harapan-harapan hakim ad hoc ini lambat dipenuhi, ada wacana nih pimpinan hakim ad hoc ini mau mogok masal katanya, gitu. Jangan sampai ini, ya Pak Hakim, jangan sampai, karena benteng peradilan ini tentu harus kuat, punya karakter sendiri, Bapak Ibu, yang tentu akan sangat memahami sebagai seorang negarawan tentunya. Dan yakinlah Bapak Ibu, apalagi tadi itu ada dari Gerindra mendukung 1000%, Golkar tidak pakai persen, tapi pasti ya Bapak Ibu, Golkar akan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang disampaikan oleh hakim-hakim ad hoc tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Jika tidak, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 2:30 kurang 5 menit ya. Waktu tinggal 5 menit, kita akan bikin kesimpulan. Sebelum itu ada beberapa catatan dari meja pimpinan. Pertama, dari masukan-masukan yang ada ini, ada yang 1000%, Golkar, PAN malah 5000%. Artinya apa yang saudara sampaikan bisa mengetuk hati seluruh fraksi tanpa kecuali. Seluruh fraksi tanpa kecuali. Oleh karena itu, nanti ketika saudara pulang, di bagian ketiga saudara minta jaminan. Mudah-mudahan di kesimpulan kita masukkan supaya menjadi keputusan. Jaminan itu akan kita masukkan supaya saudara benar-benar kuat ketika berjuang ini tidak menghadapi risiko. Walaupun demikian, karena kehadiran saudara dalam majelis tertentu imperatif mengikat sifatnya, tanpa kehadiran saudara sidang-sidang nggak bisa berlangsung, boleh dong imbalannya kami mengimbau jangan ada mogok sidang. Bisa disetujui? Jikapun ada yang berjuang, sidang tetap berjalan, diatur bergantian supaya simpati masyarakat tetap ada pada saudara. Terakhir, boleh menghimbau juga satu kali lagi, daripada menyalahkan pihak manapun, pihak pemerintah, pihak Mahkamah Agung, dia tidak menjadi simpatik,
Malah lebih baik introspeksi diri daripada menyalahkan orang lain. Supaya kami memperjuangkan saudara juga tidak ada hambatan, tidak ada tuduhan saudara membangkang, keras kepala, melawan aturan, tidak menjalankan kewajiban. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan catatan terakhir. Kini kita tiba pada kesimpulan. Bisik-bisik di belakang juga sekretariat luar biasa ini. Mudah-mudahan kesimpulan ini sudah tidak satu pun meleset dari kehendak saudara. Mudah-mudahan 100% keinginan saudara diluluskan dan kita sepakati bersama. Para hadirin, putri yang paling cantik atau Mbak Siti yang mau membacakan kesimpulan. Biasanya ini putri cantik ini. Yang baru, Ibu Siti. Aku mohon dengan hormat sudi kiranya membacakan kesimpulan. Tolong dibagikan. Mulai di tayangan dulu. Camkan baik-baik. Mudah-mudahan di kesimpulan ini sudah mengakomodir keinginan saudara 100%. Ya, silakan Bu Siti. Terima kasih pimpinan. Kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Rabu 14 Januari 2026. 1. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah melalui kementerian terkait dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan melakukan kajian terkait Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Junto Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc, khususnya perihal penyesuaian pemenuhan hak fasilitas tunjangan untuk hakim ad hoc, seperti tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan hak-hak non-gaji lainnya. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi hakim ad hoc yang melakukan penyampaian aspirasi sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan, mohon izin. Sebelumnya mungkin pimpinan sidang bisa izin satu aja. Closing mungkin, ya. Ya, siap. Bahwa informasi dari Menpan, hari ini Perpres draft sudah di Presiden. Saya takut beda kesimpulannya dengan dari Komisi 3. Karena tadi ada 1000%, 5000%, 1.000.000%. Nah, yang kita takutkan di bawah itu semua. Yang sekarang konsep ada di draft yang sudah ada di Presiden. Oleh karena itu, kami mohon bisa diselesaikan dengan segera sebelum Perpres ditandatangani. Terima kasih, pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, mungkin menambahkan sedikit. Karena memang ini kesimpulan dari DPR ini mengikat,
Dan juga tadi juga saya dengar kabar dari Pak Habibur Rahman, insya Allah pimpinan DPR juga sudah memonitor ini, yang insya Allah nanti tidak akan jauh dari kesimpulan kita untuk hasilnya. Terima kasih pimpinan.